Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman isi presensi dulu nih di kepencet bit.ly/presensi irdrain 04 itu ada underscore-nya ya. Jangan lupa, boleh sambil teman-teman isi dulu, nanti aku coba itu asisten sekarang dipanggilnya. Coba ini deh kirimin linknya di chat mungkin biar teman-teman di sini lebih mudah aksesnya nanti. Jadi jangan lupa diisi. Absensinya itu ada di kolom yang kedua, kalau nggak salah ada asistensi yang kedua hari ini tanggal 29. Sambil di checklist, jangan lupa checklist masing-masing ya, nama sendiri, jangan checklist yang teman. Buat pendataan. Oke, lanjut. Terus, ini timeline-nya. Jadi dari timeline kemarin berubah ya, karena rencana kita asistensi kedua itu tanggal 22 minggu lalu. Cuman karena ternyata arahan resminya belum turun dari dari koor tubes irdrainnya. Jadi kita tarik seminggu di tanggal 29 akhirnya asistensi 2 dan timeline jadi berubah seperti ini. Jadi nanti asistensi 3-nya di tanggal 6, terus asistensi keempatnya tanggal 27, asistensi kelima tanggal 3, dan asistensi final yang ke-6 itu nanti boleh teman-teman minta atau misalkan nanti nggak usah asistensi gitu ya, nggak usah pada datang juga nggak apa-apa. Itu di tanggal 17 rencananya. Terus next, nah ini terkait revisian. Jadi kemarin setelah kita rundingin gitu ya di asisten, aku terus ada RP, Febri sama Rizky sama Kimol kemarin kita diskusi, akhirnya kita putusin buat judul covernya diserempakin aja biar bagus lah ya, biar estetik itu serempakin semua. Jadi nanti teman-teman bisa dirubah si si covernya. Jadi nanti judulnya itu laporan tugas besar SI 3131 irigasi dan drainase, terus nanti judul tugasnya analisis irigasi dan drainase studi kasus daerah aliran sungai bla bla bla. Nah, ini daerah aliran sungai teman-teman tinjau yang dari tugas rekit sebelumnya kayak gitu. Terus jangan lupa juga nanti mungkin ya kita juga asistensi pada tahu lah ya teman-teman pada dapat istilahnya backup-annya gitu dari tahun lalu. Jangan lupa nama dosennya diganti dan ditambahin juga kalau yang ketinggalan gitu ya. Kemarin kita cek ada yang baru nyantumin Pak Yadi, ada yang bahkan Pak Yadi sama Bu Asrini, itu Bu Asrini dosen kita tahun lalu. Kalian kan sekarang dosen sama Bu Ana, nah, jangan lupa dicantumin juga, gitu dirubah ya. Gitu. Terus next lagi, nah ini juga mau nekenin lagi buat format laporan. Jadi marginnya 4333, ukuran kertasnya 4, fontnya standar, Times New Roman, judul bab 14, subbab 12, bold, isinya 12, spacingnya 1,5 justify, dan buat paragrafnya ini di spacingnya itu before afternya 0 ya teman-teman, 0 dua-duanya, jadi dicek lagi nanti. Setelah spacingnya 1,5 lines itu ada settingan selanjutnya itu ada terkait before afternya. Nah before afternya teman-teman setting ke 0 dua-duanya. Soalnya kemarin aku cek ya, kami cek itu ada berapa yang si spacingnya itu jadi ada yang nempel sama judul bab sama paragraf sebelumnya, ada yang ngejarak banget sama paragraf sebelumnya. Jadi nanti di setting aja si before afternya ke 0 dua-duanya. Terus nah ini buat judul subbab juga nanti kalau bisa teman-teman di format ya, di setting lagi biar judul subbabnya angka. Jadi jangan Romawi. Kemarin ada yang kita cek juga berapa, ada yang 2.1 itu 2-nya masih Romawi, 3.1-nya 3-nya masih Romawi gitu. Jadi nanti coba diatur lagi sama teman-teman buat si judul subbabnya itu pakai angka. Tuh. Tapi tetap ya untuk judul babnya ini judul bab yang pendahuluan, tinjauan pustaka dan sebagainya itu tetap pakai Romawi. Tapi kalau subbabnya itu pakai angka. Gitu. Terus header footernya juga jangan lupa, headernya ada SI 3131 irigasi dan drainase di kiri atas halaman, terus ada footernya itu NIM nama di kiri bawah sama page number di kanan bawah. Nah, terus untuk captionnya juga nanti judul gambarnya ya ini udah ya standarnya itu center, fontnya 10 di bold, terus ini lupa kemarin kita nambahin spacing untuk captionnya sendiri itu single. Jadi nanti teman-teman bisa diedit ya kalau misalkan udah nambahin caption di gambar, tinggal di blok terus klik di blok terus klik kanan nanti ada paragrafnya itu diubah jadi single aja. Jadi buat caption itu single, buat yang teks itu 1,5 lines. Before afternya samain aja 0 dua-duanya. Kayak gitu. Sedikit buat revision kemarin.
Nah, sekarang kita masuk ke progres 2. Jadi untuk deadline-nya masih sama di hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 jam 23.59. Kalau teman-teman kemarin, ya kalau dari progres 1 kemarin banyak teman-teman yang kendala nih, katanya kalau misalkan hari Jumat ada beberapa teman-teman yang bermasalah, itu nggak apa-apa, kabarin aja ke kami, nanti kami pertimbangkan. Tapi untuk sementara kita taruh tetap ya deadline-nya di hari Jumat, tanggal 8 Oktober jam 23.59. Nah, untuk outline-nya yang bakal dikerjain di progres 2 ini yaitu bab 4 mengenai sistem irigasi das sungai bla bla bla. Nah, ini das sungai yang teman-teman tinjau. Nah, itu subbabnya itu ada 4.1 terkait perencanaan peta, saluran dan bangunan air. Cuman 4.1 ini belum kita kerjakan untuk progres sekarang. Terus nanti ada 4.2 itu perhitungan ketersediaan air daerah irigasi sungai tinjauan teman-teman. Ada 4.3 perhitungan kebutuhan air daerah irigasi sungai tinjauan teman-teman sama evaluasi keseimbangan air daerah sungai tinjauan teman-teman. Kayak gitu. Nanti yang bakal kita kerjain kurang lebih 4.2, 4.3, dan 4.4. Terus 4.2, nah kita masuk nih di 4.2, yaitu perhitungan ketersediaan air di daerah irigasi sungai. Nah, subbabnya itu ada 421 dan 422, yaitu perbaikan data curah hujan yang hilang. Nah, ini sebenarnya teman-teman tinggal cantumin lagi dari tugas sheet yang kemarin. Jadi, kalau nggak salah, harusnya ada ya terkait perbaikan data curah hujan yang hilang itu, kalau nggak salah pakai metode aritmatik atau pakai resiprokal. Nah, itu dari tugas sheet. Nanti teman-teman tinggal masukin lagi sekilas gitu ya terkait uraiannya. Kalau rumus-rumusnya itu sebenarnya, bentar ya aku cek dulu, aku lupa. Bab. Ya halo. Ini belum direkord ya? Oh iya, ada yang ngerekord gak guys? Bener baru ngeh lagi. Siapa gitu bisa ngerekord? Apaan sih laptop gua udah full ini memorinya? Oke, mantap. Oke, aman berarti ya. Sip. Sorry. Kita nggak connect, langsung ngejelasin. Kalau mau misalkan pakai record Zoom juga kabari aja ya. Nanti aku allow. Soalnya ini pakai Zoom pribadi dari ITB itu yang ya gratisan lah ya, lumayan. Ntar aku cek dulu. Jadi buat 4.2 ya, 421 ya tadi ya, perbaikan data curah hujan, seingat aku tuh tinggal masukin hasil tabelnya aja gitu ya. Ntar. Apalagi? Oh, ada sekilas ya. Jadi emang bener-bener kalau mau kopas Sabi ya, jadi ada terkait pembahasan rumusnya sedikit, jadi metode yang aritmatik sama yang resiprokal itu boleh dimasukin. Tapi kalau misalkan kemarin kita sempat lihat juga di tinjauan pustaka itu ada teman-teman yang udah nyantumin. Nah itu boleh nanti teman-teman mau dipindahin kah atau mau ditambahin lagi di situ, atau kayak nanti misalkan dikasih penjelasan untuk perumusannya bisa dilihat di bab 2, terus cantumin tabelnya juga boleh, dibebasin ke teman-teman buat naruhnya gimana. Tapi yang jelas nanti harus ada bagian terkait ngebahas perbaikan data curah hujannya yang tadi metode aritmatik atau resiprokal. Nah, terus nanti 4.2.2 perhitungan curah hujan rata-rata ini juga sama. Jadi nanti dari tugas besar rekit teman-teman itu tinggal copy paste, tapi langsung aja ke bagian yang metode polygon teasernya. Jadi nanti langsung masukin aja terkait cara ngitungnya, mungkin perumusannya gimana, sama hasil perhitungan si curah hujan rata-rata polygon teasernya kayak gimana. Gitu ya. Jadi jangan lupa dimasukin data-datanya. Sama kalau misalkan misalkan di tinjauan pustaka kemarin udah teman-teman tambahin di tinjauan pustaka yang kemarin, boleh di copy paste atau boleh nanti dikasih istilahnya pengantarnya gitu, teksnya gitu pengantar. Jadi untuk perumusan dapat dilihat di bab 2 tinjauan pustaka misalkan kayak gitu, nanti cantumin tabelnya boleh. Itu ada yang mau tanya dulu mungkin sampai sini di 4.2. Oke, aku anggap nggak ada. Kalau nggak ada lanjut ke 4.3. Gue share screen sendiri ya, Bab. Mau sekalian sebelahan sama Excel soalnya. Boleh. Mangga mau. Kelihatan kan ini dua-duanya? Ada. Oke. Jadi untuk yang 4.3 ini ada 3 subbab. Di mana itu yang pertama perhitungan curah hujan andalan. Yang ini kalian cantumin langkah-langkahnya, yaitu untuk perhitungan curah hujan 50% dan 80%, dan itu yang kalian hitung di progres 1 sebelumnya.
Habis itu untuk yang selanjutnya perhitungan curah hujan efektif untuk tanaman padi dan palawija itu yang ini. Yang ere padi dan ere palawija seperti yang di perhitungan curah hujan andalan itu, kalian juga cantumin cara contoh perhitungannya itu. Dan yang selanjutnya adalah perhitungan evapotranspirasi, di mana kalian itu untuk evapotranspirasi didapatkan dari laporan tugas Rekhit semester sebelumnya itu. Jadi untuk yang 3 sub-bab ini beneran di kopas aja dan kasih contoh perhitungannya. Tapi kecuali untuk evapotranspirasi, ini kalian nggak usah cantumin contoh perhitungannya, cantumin aja tabel-tabel yang kalian gunakan. Nah, lanjut ini untuk ke 4.3.4 itu untuk perhitungan penyiapan lahan. Nah, ini bisa dilihat untuk progres 2 kali saran dari aku itu kalian rapihin aja ini untuk suhu rata-rata dan seterusnya sampai evapotranspirasi yang didapat dari tugas Rekhit semester sebelum dan aturin dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, habis itu kalian hitung ini untuk yang pertama evapotranspirasi terbuka atau E0 itu caranya cuman koefisien 1,1 dikaliin dengan evapotranspirasi yang di Rekhit. Habis itu untuk yang laju perkolasi kalian asumsikan sebesar 2 mm per hari ya ini. Dan ini berlaku untuk semuanya aja. Jadi tinggal masukin 2 aja untuk setiap bulan. Habis itu untuk kebutuhan air kalian tinggal ngejumlahin aja itu evapotranspirasi terbuka ditambahin laju perkolasi. Nah, habis itu kalian ini hitung nilai K ini. Gimana nilai K ini kalian bakal cari untuk kebutuhan air untuk penjenuhan sebesar 250 dan 300 mm. Jadinya ini kalian tinggal menyesuaikan aja ini untuk dibagiinnya dengan 250 apa 300. Bisa dilihat dari sini. Jadinya beneran tinggal M dikaliin ini ya. Jangan lupa waktu penyiapan lahannya itu 45 hari ya ini. Jadi tinggal M dikali 45 hari dibagiin tergantung kalian ngebutuhinnya berapa 250 mili atau 300 mm ya itu. Sama halnya untuk yang ke penyiapan lahan ini. Jadi seperti di PDF ini rumusnya kan M dikali E pangkat K dibagiin E pangkat K minus 1. Nah ini untuk penyiapan lahannya kalian juga hitung untuk yang kebutuhan penjenuhan 250 mm dan 300 mm itu. Dan ini tinggal sesuaiin aja mau yang dipakainya 250 apa yang 300 ya ini. Nah, itu udah aman. Ini contoh tabelnya dan ini bisa langsung dari Excel aku. Contohnya kayak gimana. Nah, untuk selanjutnya ini ya. Kalian ini pilihnya itu untuk penanaman irigasinya itu kalian padi dan palawija. Di mana kalau untuk padi itu kalian pilihnya varietas unggul ya. Nah, terus kalau udah dipilih varietas unggul, kalian pilih ini. Nilainya itu dari Nadeko atau si FAO ini. Ini beneran dibebasin ke kalian ya. Mau pilihnya yang mana, ini juga dari sumber lain. Koefisien tadi yang disediain sama Nadeko sedemikian, dari FAO sedemikian. Nah, habis itu, kalau untuk palawija, kalian pilih ini. Mau kedelai atau mau jagung gitu, beneran dibebasin. Nah, terus oke tunggu sebentar ya. Oke, bisa dulu ya. Nah, habis itu ini untuk yang 4.3.6 kebutuhan air daerah irigasi, kalian ini ambil 3 paruh bulan yang digunakan sebagai penyiapan lahan itu. Ini seperti kalau di contoh grafik aku kayak gini. Ini untuk pemilihan 3 paruh bulannya. Kalian lihat grafik kalian aja kayak gimana, apakah ini sudah cukup perubahannya atau belum. Kalau lihat dari punya aku ini kan kayak yang kemaraunya ini sangat rendah dan ini ada naik sih ya, naik, tapi itu bisa disebut relatif sedikit lah ya itu. Jadi ini untuk yang 3 paruh bulannya, kalian tinggal cari aja itu yang perubahannya udah lumayan cukup besar.
Ini contoh untuk yang palawija punya aku kayak gini, dan bisa dilihat kan ya ini dari rendah naik dengan gradien yang relatif sedikit, habis itu naik lagi lebih curam gitu. Oh ini kalau yang kemarau ya juga kayak ya bab P atau Feb. Sebenarnya kalau mau nendain boleh. Jadi kemarau ini buat nendain aja bahwa kemarau gitu. Buat musim penanaman kayak gitu, buat kemarau. Boleh sih nanti ditandain aja yang mana yang kemarau. Ya, jadi paling tandain aja sih buat biar acuan kemaraunya kapan itu. Tuh. Ini nambah-nambah aja biar lebih detail. Itu sih. Ya. Kalau untuk yang kemarau bisa dilihat kayak ini. Cari yang paling rendah aja ini. Dan ini juga bisa dilihat contoh grafiknya Habab. Yang rendah bisa segini untuk kemarau. Nah, habis itu perhitungan kebutuhan air daerah irigasinya, ini kalian pola tanamnya itu ada 3 alternatif ya ini. Untuk ini kalian tinggal ngikutin aja, soalnya kami nanti juga bakal kasihin template-nya yaitu untuk 3 alternatif. Dan kalau kalian lihat yang ngebedain alternatif ini tuh cuman untuk bulannya ya ini. Ini paruh 2 Oktober, ini paruh 1 November, dan ini paruh 2 November. Nah, habis itu yang ini ya ini, untuk C1, C2, C3, dan kalian ngitung nilai C-nya, koefisien tanaman rata-rata. Nah, tadi kan yang seperti aku udah bilang itu, kalian ini milih kan ya varietas unggulnya, mau yang dari Nadiko atau FAO, dan untuk yang palawijanya bebas mau jagung atau kedelai. Nah, kalau dilihat, ini itu ini kan ada LP, dan yang kosong, dan juga ada angka-angkanya itu. Nah, ini angka-angka yang 1,1, 1,1, 1,5, 1,05, dan 0,95. Ini kalian beneran tinggal nyesuaiin aja sama si varietas unggulnya. Bisa dilihat ini kan, contohnya kalau aku pakai padi FAO, jadinya bukan ya ini 1,1. Coba di sini lagi biar jelas. Ini LP, dianggapin nggak ada aja, soalnya ini penyiapan lahan dari ini, jadi tidak perlu diapa-apainin dan template-nya sesuai. Ini 1,1, 1,1 lagi 1,05, 1,1, 1,05, 1,05, 0,95, dan 0. Sama halnya juga untuk si palawija ya. Bisa dilihat ini aku pilihnya jagung, dan ini pilihnya sesuai ini ya, ini misalkan palawija ini udah mulainya di mana, sesuai aja 0,5, 0,59, 0,96, 1,05, 1,02, 0,95. Nah, habis itu kalau untuk koefisien tanaman rata-rata udah aman. Bagian gue ini udah ya ini aslinya ya. Lanjut Febri. Iya udah. Kalau diberesin sama Kimal boleh malah. Ya, boleh nggak apa-apa mau. Enggak. Demokratis kita ini pagi-pagi. Lanjut. Feb. Mau aku share screen lagi Feb? Bentar ya. Boleh dong. Oke. Bentar ya, zoomnya mana zoomnya? Share screen. Oke, udah muncul ya? Oke, monggo. Masuk. Lanjut. Nah, kan tadi udah nentuin koefisien tanamannya. Nah, koefisien tanamannya itu kan evapotranspirasi, tapi masih dalam bentuk koefisien. Jadi kayak belum dalam bentuk gitu loh. Itu ntar tergantung pada si evapotranspirasi potensialnya sendiri yang ada di situ. Jadi kayak mataharinya dan lintang-lintangnya itu ngaruh kan. Nah, makanya si C tadi harus dikali sama etanol. Nah, itu ntar tinggal hitung aja ETC C kali etanol, terus pas LP
itu ETC-nya sama dengan 0. Nah, kenapa? Soalnya LP kan masih nyiapin lahan. Nah, makanya dia belum ada tanamannya kan, belum ada daunnya, belum ada gitu-gitu kan, belum ada evapotranspirasinya. Makanya ETC-nya masih sama dengan 0. Nah, terus bener tadi. Nah, habis itu dihitung water layer replacement. Nah, WLR ini tuh sebenarnya berapa air yang perlu diganti akibat adanya perkolasi yang ada di sawah itu. Jadi kayak kan kalau di sawah itu kan kayak digenangin gitu kan airnya. Nah, itu ntar ada air yang keluar di lahan-lahan sawah, makanya perlu diganti sama si WLR ini. Nah, ini cara ngitungnya tinggal WLR 1 plus WLR 2 plus WLR 3 kan. Nah, ini mulainya tinggal diikutin aja polanya. Jadi cuma pas padi, soalnya kalau palawija kan kayak nggak perlu digenangin kan. Makanya WLR ini munculnya cuma di padi. Nah, buat ini tuh sebenarnya dihitungnya 1 sama 2 bulan setelah penanaman. Nah, tapi buat ini tinggal diikutin aja sih polanya buat WLR. Habis itu dihitung WLR rata-rata. Jadi kayak gini antar. Lanjut. Habis itu kita ngitung NFR. NFR itu kebutuhan air yang ada di petak kan. Nah, ini ntar ngitungnya buat padi. Kalau LP-nya nggak sama dengan 0, berarti kan masih di tahap penyiapan. Itunya sawahnya masih direndam. Nah, itu ntar kan berarti tinggal LP kurangin si RE padi, jadi kayak jadi kebutuhannya tuh tinggal di yang seberapa besar dia butuh ngerendam dikurangin sama curah hujan yang ada. Jadi kayak kebutuhannya itu segitu, itu ntar dapat mm per hari. Terus kalau LP-nya sama dengan 0, itu kan berarti dia udah mulai nanem. Nah, itu ntar kebutuhannya kan berarti harus ada evapotranspirasi ETC, terus WLR water layer replacement sama perkolasi. Nah, itu terus ntar dikurangi sama RE padi. Nah, itu ntar jadi NFR kalau LP-nya sama dengan 0. Terus kalau waktu pas panen kan nggak perlu air, ya udah. Itu buat pas padi. Lanjut. Nah, kalau pas palawija kan, kalau tanaman palawija kan nggak boleh akarnya terendam. Nah, itu tinggal langsung ETC kurangin RE palawija aja. Jadi lebih simpel kalau buat palawija. Lanjut. Nah, selanjutnya kan udah dapat NFR. NFR kan dia di petak. Nah, selanjutnya ini buat yang di saluran tersier, sekunder, primer. Nah, ini rumusnya tinggal THR sama dengan NFR bagi 8. Ini pokoknya rumusnya ini. Nah, ini 0,8 ini efisiensi karena bisa ada kehilangan tinggi tekan dan gitu-gitu. Pokoknya yang udah diperhitungkan. Jadi kayak biar mengakomodasi dari adanya air yang hilang tuh, makanya ini ada dibagi sama 0,8. Terus kalau 8,64 itu dia ngubah satuan dari mm per hari ke liter per second per HA. Terus kalau SHR 0,72 itu 0,9 dikali 0,8. 0,9 di saluran sekunder, 0,8 di saluran tersier. Terus kalau DR itu dia buat yang di primer itu 0,8 dikali 0,9 kali 0,9 kalau nggak salah. Makanya ketemunya 0,65. Lanjut. Nah, ini jadinya ntar tabelnya kayak ini.
Itu ntar dihitung buat per alternatif. Jadi bakalan ada 3 tabel kayak gini sih. Ini buat satu alternatif aja. Lanjut kali. Nah, ini buat tabel lengkapnya. Kalau tadi kan kayak cuma baru sepotong. Ini buat alternatif 1. Ini buat perhitungan dari awal sampai akhir buat 4.3. Lanjut kali. Oke. Udah, Feb, atau mau ada yang tambah lagi? Udah. Oke, jadi ya ini terakhir nih sesudah tadi ngitung pola tanam sama mungkin dapat kebutuhan, ya mungkin berarti dapat kebutuhan airnya kan, baik yang buat primer, buat tersier, buat sekunder. Nah, selanjutnya ini kita evaluasi ketersediaan airnya gimana di si petak yang kita tinjau ini. Nah, jadi kita ngambil perhitungannya tuh dari yang kebutuhan air yang tadi, yang dari 3 alternatif yang tadi itu, terus ditambah lagi dengan ini ada DR4, DR5, sama DR6. Ini kayak rata-rata antara 2, 1 sama 2, terus 2 sama 3, sama rata-rata 3-3-nya. Dan ini tuh dijelasin juga kan tadi, pola tanam tuh beda-beda kan. Nah, karena bakal ngaruh juga di kebutuhan airnya, ini juga masa tanamnya dikasih tahu nih, kira-kira berarti kan harus ikut yang mana, si 4 ikut yang ke alternatif 2, si 5 ikut ke yang alternatif 3, 6 ke 3. Next. Nah, terus habis itu tuh ya tambah lagi lah, ini contoh tabelnya yang 3 alternatif tadi. Ini kenapa ada warna-warna, nanti gue share Excel, gue jelasin dah kenapa ada warna-warna itu. Itu ada hubungannya sama yang pola tanam tadi juga yang udah dijelasin. Next. Nah, terus selanjutnya nih habis dari situ kita ngitung luas, ya yang lanjut lagi ngitung buat luas layan daerah irigasi. Nah, kemarin kan harusnya kalian dapat debit sintetis yang buat debit sintetis yang FDC buat debit andalan. Nah, itu dipakai lagi di sini. Jadi cari lagi terus buat di babnya paling masukin aja si tabelnya. Nah, itu ambil yang probabilitasnya yang 80, yang 0,8, 80%. Terus dibagi sama DR. Nah, terus ini kan ada padi 1, padi 2 palawija. Ini alternatifnya dihitung rata-rata dari yang tadinya gimana. Terus nanti dari semua yang padi 1, padi 2 palawija di rata-ratain luas layannya. Nah, terus nanti diambil nih jumlah terbesarnya di mana. Next. Nah, dan habis dari nilai DR terbesarnya dipilih, cari nilai DR terbesar yang dari tadi udah rata-rata luas layan terbesarnya, cari SHR max sama THR max pakai rumus ini. Nah, mungkin karena belum kegambar, Bapak ingin share screen kali Excel bentar ya. Nah, ini contoh tabelnya. Sabi sambil share Excel aja kali ya. Share dulu. Sok Bentar ya. Ini udah jelas belum? Udah muncul belum? Di aku masih hitam. Oh, udah. Oke, udah. Muncul? Udah. Nah, oke. Tadi kan jadi dijelasin juga yang alternatif pola tanam kan, yang ada 3 nih. 3, 2, 1. Ini ada DR1, DR2, DR3. Nah, ini kalian cari lagi DR4, DR5, DR6-nya. Nah, terus kan dikasih tahu juga nih pola tanamnya padi kapan kan? Padi kapan? Berarti ini padi Oktober 2 mulai, November, Desember, November 2, Desember 1, Desember 2. Nah, itu ikutin. Yang di hijau ini berarti bentar. Nah, ini Oktober 2 kan mulainya. Nah, berarti ini mulai padi 1 sampai sini. Terus ini padi 2. Terus ini palawija. Tergantung sama pola tanam yang tadi, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Nah, terus dari yang Q andalan nih, yang dari debit sintetis, mana ini? Debit andalan, ini salah sih. Ini udah geser. Ini yang dari Rekit, kalian masukin ke salah sini.
Terus tadi kan kalau misalnya debit sintetis harusnya kalian dapetnya meter pangkat 3 per second kan. Nah ini dikali 1000, kenapa? Tadi kan dari meter pangkat 3 ke liter berapa? Dikali 1000 terusnya. Nah terus ini yang tadi A-nya luas layan. Terus ada catatan juga kan luas layan kalau misalnya DR-nya kurang dari 0, maka luas layannya jadi maksimum. Jadi ini ada beberapa yang maksimum. Ya, nah itu harus diperhatiin tuh si pola tanamnya, curah hujan efektifnya juga. Dan terus, nah dari situ udah ini dicari luas layannya dari yang 2, 3, 4, 5, 6. Nah terus tadi kan udah ada padi 1 kapan dirata-ratain, padi 2 kapan ditanamnya dirata-ratain, padi 2, terus yang palawija dirata-ratain. Nah terus ini dijumlahin semuanya. Nah kalian nanti cari nih yang paling gede yang mana. Yang ini kan paling gede lah 258.000 sekian sih hektarnya. Nah dari sini kalian cari di si DR Max-nya berdasarkan data yang paling gede. Jadinya kan tadi A5 kan yang paling gedenya. Nah jadinya DR5 yang kalian pakai. Terus ya udah lanjut aja tinggal ke SHR sama THR-nya. DR Max-nya. Ya, sebenarnya kalau Excel-nya kayak gitu sih. Kira-kira gambarannya. Tuh. Share screen lagi kali Bob. Gimana guys? Cukup jelas? Ada yang mau tanyain dulu mungkin sampai sini? Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyain bingung-bingung. Pada tahu kan palawija apaan? Apa kepanjangan ya kalau nggak salah palawija tuh? Anjir, kepanjangan gitu ya? Pokoknya tanaman. Jadi biasanya kan kalau sawah itu kan ditanamin padi. Nah kalau misalkan udah panen tuh kan biasanya si lahannya itu kayak nggak bisa, ya tadi kan agak butuh lama gitu buat persiapan lahannya dan nggak bisa langsung pakai gitu. Setelah panen biasanya kering kan. Nah itu untuk dimanfaatinnya biasanya ditanamin tanaman palawija kayak gitu. Ya, apa ya? Lupa kepanjangannya. Kalau nggak salah singkatan nih palawija tuh. Palawija. Ya, tanaman kedua ternyata bukan singkatan dari bahasa Sanskerta. Tanaman kedua itu. Oke. Nah, terus ini tadi ya mungkin udah dijelasin nama RP yang padi 1, padi 2, terus yang palawija kan. Nah, terus ini ada yang putih-putihnya juga kan ini. Nah, ini putih-putih itu tadi musim panennya kalau nggak salah. Jadi nandain panennya. Nah, terus dari sini tadi ada ya kalau nggak salah mulai dari. Ada di yang atas-atasnya coba. Yang paling atas. Nah, ini. Masa tanam dimulai bersama alternatif 2 ini buat DR4. Jadi makanya kenapa nanti yang DR4 itu si putihnya barengin sama yang alternatif 2 kayak gitu. Terus yang DR5, DR6 kan katanya masa tanam dimulai bersama dengan alternatif 3. Jadi makanya si putihnya itu nanti ditandain di lurus ya atau sejajar sama alternatif 3. Itu kayak nandain buat tadi mulai masa tanam. Jadi nggak akan dihitung masukin ke rata-rata luas lahannya nanti. Bob, berada ke atas lagi satu slide lagi. Satu lagi. Ini. Nah, yang ini nih kalian bisa tahu sebenarnya panennya kapan, terus dia mulai nanam lagi kapan. Ini acuan dari yang buat padi 1, padi 2, palawija. Dan yang tadi diijoin sama diituin buat penandanya. Itu sih paling. Terus nanti ini ya ininya nih. Kan pola tanam tuh kalau template-nya kan gini ya. Nah tadi. Nah ini kan template-nya gini kan ya Oktober, November. Nah ini nanti disesuaikan sama mulai ininya teman-teman tadi. Kalau misalkan kan tadi ya contohnya di sini ambilnya di November 1, Desember 1, Desember 2. Nah berarti nanti di sini diganti di November 1, Desember 1, Desember 2 terus dilanjutin. Terus nanti buat alternatif kedua kayak maju 1 bulan berarti nanti Desember 1 dan sebagainya gitu-gitu. Buat alternatif-alternatifnya. Jadi cuman kayak geser maju 1 bulannya. Jadi sesuaiin sama pilihan 3 alternatif tadi yang curah hujannya naik. Kayak gitu. Itu ke bawahnya tinggal samain aja. Kurang lebih. Udah sih. Nah ini formulanya. Jadi
kemarinnya lupa. Jadi di PDF Essential tuh aku lupa nambahin buat format pengumpulan. Jadi format pengumpulannya yang laporan itu sebenarnya teman-teman nggak usah ngirim Word, jadi langsung PDF aja. Sama buat Excel-nya ya samalah namanya. Tinggal ganti progress 2 di ujungnya. Gitu aja sih buat asistensi sekarang. Ada yang mau tanyain dulu mungkin? Kalau kurang Saya mau jelas. nanya Kak, Boleh. mungkin dari yang paling terakhir dulu tadi, kan Kak Habib jelasin soal ini ya, kita mesti nyesuaiin sama pola tanam yang kita, maksudnya kayak kita kemarau di mana dan mulai di mana gitu. Itu tuh tadi kan katanya geser maju ya. Itu tuh geser majunya 1 bulan atau 1 paruh bulan? Soalnya Oh iya, 1 paruh bulan. Sorry, 1 paruh bulan. Oh, oke. Terus tambah yang tadi kan ada yang dimerahin tuh tabel acak-acak di penjelasannya Bos RP. Nah itu tuh dimerahin karena apa? Yang ini ya, yang fontnya ini. Itu buat nandain aja sih mana yang positif, mana yang negatif gitu. Oh enggak. Tar. Tadi bukan di bawah ya? Kalau misalnya yang kurang dari 0 lihat. Scroll. Bentar. Ini ya? Bukan, bawah. Oh iya, kan ini. Ada yang kurang dari 0, itu berarti max. Iya betul, di ininya buat max nanti. Baru ingat. Yep. Jadi sebenarnya kalau udah max itu nggak dihitung ya kalau nggak salah ya? Nggak masuk. Kalau max jadi. Jadi kayak misalnya bawah, sorry. Udah jelasin lagi ya kok. Nah itu kan ada yang max nih. Max. Segini deh, aku share screen Excel aku kali ya. Ntar. Boleh. Max tuh jadi pakai air hujan aja udah cukup gitu loh. Oh karena dia negatif itu ya? Iya. Jadi kebutuhannya negatif kan. Berarti udah tercukupi sama air hujan, nggak perlu dialiri lagi gitu ya? Iya. Betul. Oke. Ini tadi yang lebih kecil sampai 0 itu dimaksin. Jadi kayak langsung otomatis aja kita nanti buat ngisi yang luas wilayahnya, kalau udah misalkan 0 atau negatif itu langsung aja kasih max. Nanti bisa pakai perumusan ini mungkin kalau misalkan agak malas ngecek satu-satu sambil jadi pakai if gitu. Nah, gitu. Ya udah sih gitu. Terus tadi Bos RP kan bilang katanya DR max-nya pakai DR5. Itu tuh kenapa pakai DR5? Aku agak miss. Itu yang dari total si bawahnya nih, dari total rata-rata. Oh dia paling gede di DR5 gitu ya? Iya, cari yang paling gedenya tuh. Kan dia yang paling gedenya dia 431 kan. Plus tiras 1.000 harusnya dia ngambil DR dari yang DR 4 nanti. Jadi nyari max di DR sini. Nanti taruh di DR sini, terus nanti hitung SHR sama THR-nya gitu. Nih aku agak salah kemarin ngerjainnya. Baru ngecek tadi. Oh berarti harusnya kalau misalnya contoh nih A5-nya paling gede, berarti DR max-nya kita ngambil max dari dari alternatif 5. Oke. Terus maaf banyak banget, luas banget nih. Nggak apa-apa. Jadi dari Kak Febri tuh kan ada tabel tuh, ada angka 3,3 datang dari mana? Itu template aja sih, ngikutin aja. Oh jadi langsung dipakai aja ya itu ya? Ya ini yang WLR tuh langsung masukin aja. Oh oke. Sebenarnya kalau nggak salah ya, WLR tuh harusnya kalau di teori itu 50 mm per bulan kan. Nah makanya buat perharinya 3,3 mm per hari selama setengah bulan. Makanya di situ 3,3 gitu sih. Tadi 50 Feb. Baru juga, aku juga baru tahu lagi. Udah lewat. Iya. Oke lah. 50. Gitu guys. Nanti ya ini aja lah kayak biar nggak terlalu pusing, nanti tanda-tandain aja yang beda. Misalkan kayak ini kan LP gitu, biar nggak pusing, LP-nya misalkan diwarnain gitu. Terus ya kreasiin aja lah ya, biar nggak pusing nanti lihatnya.
Terus misalkan mau ditandai nanti kasih bold atau apa. Juga nanti mungkin tadi kelewat ya, agak kelewat. Jadi buat rata-rata kan tadi ada yang ada LP-nya, ada yang angka kan. Jadi kalau yang angka itu rata-ratanya tinggal langsung hitung aja biasa, jumlah bagi 3. Tapi kalau yang ada LP otomatis LP ya. Jadi nggak usah cari rata-rata yang angkanya nih. Kan ini udah ketemu LP nih, LP, terus angka kan di bawah. Nih, ini langsung aja rata-ratanya LP. Jadi nggak usah dihitung. Oke guys. Kayaknya 0 ya. Ya gitulah ya. Aku juga harus baru cek lagi nih. LP-nya kok 0 di sini. Stop share dulu. Sokin yang mau ditanya lagi mungkin Sabi. Gimana guys? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Penyiapan lahan 103. Ini deh Kak, pengen confirm lagi aja. Boleh. Yang tadi dibilang di chat sama itu, katanya jangan kopas Januari Desember aja untuk perhitungan pola tanamnya. Itu tuh maksudnya berarti yang ini ya, template dikasih dari asisten jangan langsung dikopas aja, tapi harus diatur juga sesuai dengan curah hujannya kita gitu ya, apa gimana? Itu tadi si paruh bulannya aja sih disesuaikan sama yang tadi kan kita mulainya kapan itu. Buat alternatifnya. Ini aku coba liatin ya template-nya bentar ya. Di sini. Nanti juga kita kasih lewat apa namanya? Lewat Classroom nanti bakal kita kasih juga. Jadi si template-nya itu bentukannya mirip kayak tadi yang di Excel. Jadi ada garis miring yang padi panen, terus ada ini bulannya kayak gitu-gitu. Nah, nanti pas kalian masukin template-nya itu diatur aja si paruh bulannya tadi kan, misalkan tadi ngambilnya di paruh bulan apa, misalkan tadi ya November 1, Desember 1, November 2, Desember 1, Desember 2. Nah, berarti nanti awal-awal yang depannya itu diubah sama teman-teman nih. Jadi sesuai pilihan paruh bulan yang tadi dipilih, yang dari kurva andalan itu. Kurva efektif ya, repeat efektif tadi. Gue share screen aja kali ya, Bob, biar mastiin aja. Boleh. Jadi itu maksud gue nggak asal di kopas itu kan bisa aja ini dari yang misalkan padi lah ya, ini ngambil sebagai contoh. Nah, siapa tahu itu nanti ada yang ngekopas beneran cuman tinggal ngekopas padinya kayak gini aja tanpa merhatiin paruh bulannya itu. Ini kan kalau yang data ini itu kan yang aku ini dari Januari sampai Desember kan ini untuk kedua paruh bulan, dan kalian juga samakan ya ini. Nah ini kalian nyesuaiin ini. Kayak misalkan untuk yang alternatif pertama ini kan mulainya Oktober 2 dan November 1. Jadi ya nyesuaiin aja ini. Jadi yang Oktober dulu nanti dilanjutin lagi sama yang di Januarinya itu. Jangan asal kopas aja sih. Jadi intinya nyesuaiin aja sama paruh bulannya dan perhatiin paruh bulannya itu paruh bulan mana. Yang aku takutin itu sih, takutnya ada yang ngekopas aja gitu tanpa merhatiin paruh bulannya dan jadinya curah hujan efektifnya nggak sesuai sama paruh bulan di progres satunya ini. Udah, itu aja sih. Kak, nanya Kak. Ya. Ini trivial doang sih. Itu kopi dari baris tiba-tiba bisa jadi kolom secepat itu gimana? Soalnya biasa aku transposnya agak lama gitu. Iya tuh. Ini kan ada rumus kan ini. Jadi kalau ini harus diubahin jadi value dulu. Jadi kalau habis udah Ctrl V, ini kan muncul ini kontrol, dan ini paste value aja nih.
bisa klik ini atau ditekan V aja bakal kayak gini. Nah, ini kan jadi udah angka doang. Jadi ini tinggal di copy fase. Nah, ini itu caranya untuk ditransposin gitu, kontrol ini pilih yang ini atau tekan huruf T aja langsung otomatis kayak gini. Ada fiturnya tuh pakai paste spesial kalau misalkan ini. Jadi nanti sebelum Ctrl V biasanya klik kanan aja teman-teman, ada paste optionnya, mau misalkan teks doang, gambar doang, atau angka doang, atau kayak tadi ada paste transpose gitu bisa. Ya, seharusnya ada cara yang lebih bersih sih, ini cara bara-bara aku aja sih ini mah. Emang nah, gitu iya, kan? karena ada kan Febri juga tahu. Ada sama dengan transpose gitu juga bisa. Oh, pakai itu rumus. Oke. Pakai matrix sih gitu ya, bukan matrix sih. Iya. Ya langsung. Oh iya, sama nanti teman-teman buat masukin di laporan. Jadi nanti dari Excel kan tadi ada banyak masukin tabel ya. Nah, nanti teman-teman blok si tabelnya, terus klik kanan, copy. Nah, paste di Word-nya, paste picture ya, jangan paste langsung tabelnya. Biar value-nya nggak keubah. Jadi nanti misalkan dari Excel nih, teman-teman udah ada tabel, nanti blok tabelnya, terus klik kanan, copy. Nah, paste di Word-nya nanti ada paste spesial yang ini, yang picture. Kalau nggak salah ada ininya. Bunyi mulu ya laptopnya. Ini contoh ya, contoh. Biar nanti ini bisa disesuaikan juga sama ukuran kertas teman-teman, jadi nggak boros sama isi tabel doang. Nah, jadi ini misal ini Word-nya ya, misalkan dari Excel-nya nih. Excel-nya misalkan teman-teman ini ya, di copy nih, misalkan di copy mana copy? Nah, ini copy. Nah, nanti di Word-nya paste spesial. Nah, ini ya, yang gambar nih, paste picture. Nah, jadi nanti pastinya ukuran gambar, si isi tabelnya nggak akan bisa berubah, terus bisa disesuaikan juga nanti ukuran gambarnya. Tuh, soalnya kalau misalkan paste langsung, nantinya langsung Ctrl V nih ya. Nah, yang keluarnya tabel gitu. Dan ya jadi keacak gitulah, kurang rapi. Gitu, dan nggak bisa disesuaikan gitu, karena formatnya ke inputnya tadi tabel. Gitu. Udah lah ya. Lagi yang ditanyain mungkin seputar tubesnya. Aman Kak, kalau dari aku. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi? Sampai jam 4 kali ya? 2 menitan lagi atau kasih 5 menit lagi? Kita mau ini ya, mau ada rencana kuis bapaknya, Pak Yadinya. Itu jadi nggak? Gimana nih? Mau dijelasin? Bapaknya ngancam doang sih, tapi nggak tahu jadi apa. Ya kemarin bilang apa ya? Gimana bilangnya si bapaknya gitu? Kayak gini Kak, kayak oh iya ini kelas ini belum kuis ya gitu. Oh. Sebenarnya selama nggak diingetin nggak akan kuis biasanya si bapak tuh. Lupa kadang Pak Yadi, tapi ya siap-siap aja lah ya. Suka mendadak tapi sebenarnya kuis sih. Tiba-tiba, oh ya kita langsung coba gitu, kuis aja. Waktu itu kita tengah-tengah kan ya gitu, semuanya pada ceming. Ya, waktu tahun kita malah lagi tengah-tengah materi, terus kayaknya biar lebih ngerti kita langsung coba lah ya gitu, bikin peta. Apa sih bapak coba? Yang skema ini ada. Tiba-tiba. Semua anjir, semua orang. Oh ya, itu gue bisa upload. Gue itu lagi upload itu kuis pas kita. Atau mungkin yang coba share screen dah. Ini ada guide-nya deh. Sedikit. Coba ya. Sebenarnya pembahasan UTS kita tahun lalu. Ya, asisten tahun lalu apa sih? Udah masuk belum? Aman, Pak. Aman ya? Jadi kan ya soalnya bakal mirip-mirip gini sih. Kalau seinget gue tuh kuisnya juga kayak gini. Jadi emang bener-bener buat skema jaringan irigasi. Saluran primer, saluran sekunder, sama sampai si petak tersiernya. Nah. Bentar. Ini nggak masuk kan? Masuk ke sih? Lainnya enggak kan? Kagak, gue tenang. PDF doang. Nah, terus ya ini ada langkah-langkahnya sih. Jadi kalau kalian buat skema, jangan ngikutin ini, lurusin aja, buat tegak lurus aja. Ini yang contoh jadinya. Ini yang contoh bagus lah ya.
Sama kan kalian juga udah kan kayak yang lampirin contoh-contohnya gimana. Nah, itu tegak lurus. Terus nanti buat nama bendung, nama saluran primer sama saluran sekunder itu harusnya ada penjelasannya sendiri kayak di KP-nya penamaannya gimana. Bisa aja kayak misalnya saluran irigasi primer nih disesuaikan sama daerah irigasi yang dilayaninya apa. Terus kalau misalnya daerah irigasi yang kita tinjau nih dia disesuaikan sama nama daerah setempat, terus seterusnya. Terus kayak misalnya nanti kan ada bangunan bagi sadap, terus ada bangunan bagi. Nah, itu tuh dinamain juga. Contoh nih. Nah, ya. Ini kayak bagi sadap terus itu. Bagi Ya ini bagi sadap yang mana? sadap, ya bagi sadap itu. Ya. Ini kayak ada kodenya gitu. B itu maksudnya bagi harusnya BS aja. BS tuh bagi sadap, terus B-nya tuh bagi doang gitu. Ceritanya. Nah, terus penamaannya dari hulu ke hilir. Jadi ngikutin si saluran ini nih. Kan nanti kan ngambil airnya ada bendung nih. Saya ada nggak ya kelihatan? Nah, ini bendungnya di sini. Sini disimplifikasi kayak gini. Karena arah salurannya ke sini nih. Jadi nama ini ikutin sama si arah salurannya dari sini ke sini, sini. Itu. Nah, terus apa lagi ya? Ya ini saluran sekunder sama saluran primernya diulang aja berdasarkan bangunan di hilir saluran. Terus nanti tuh buat yang si petak tersier atau si salurannya tuh bakal ada yang kiri kanan. Nah itu tuh searah jarum jam aja karena bisa ngedouble gitu. Saya ini kan gini. Terus searah jarum jam itu berarti 1, 2, 3, 4. Ini nangkep gak ya? Ini kayak rada membingungkan sih. Pada nangkep gak? Dilihat dari alur masuknya air. Jadi kan tadi Iya, aku coba annotate ya, ikut izin annotate ya. Jadi kan tadi airnya dari sini kan masuknya. Nah, jadi dari sini nanti kan masuk ke sini ya si airnya tuh. Nah, jadi kita tinjauannya tuh dari sudut pandang air. Jadi kita ngalir kan dari sini. Nah, masuk ke sini. Berarti dari sini tuh nanti kan belok ke sini ya. Nah, terus kalau misalkan kita berdiri di sini nih, itu kok kiri ya tapinya ya, bukan kanan. Bentar. Sini. Apa? Mana, Bab? Emang kiri nggak sih? Emang bener gak sih? Kiri ya, yang ini. Itu kiri ya? Itu dari ini kan? Itu masih dari saluran primer langsung, makanya kirinya saluran primer nggak sih? Betul. Ya, kan arahnya ke sini nih. Dia masih di saluran primer. Jadinya di kiri. Di kanan. Itu kan? Aku kan? Gimana kebayang nggak? Jadi dari arah air masuk gini ya. Nyari pen yang bagus. Ngikutin si arah airnya. Pokoknya ngikutin arah air masuk, terus nanti ya ini berarti nanti kan tadi primer ya yang di sini. Kan dari primer ini kita lihatnya berarti dari ya ini tuh daerah petak yang sebelah kirinya primer kayak gitu. Terus nanti kita masuk ke sini nih ke jaringan saluran sekunder berarti ini. Nah, dari saluran sekunder kan kita sudut pandangnya ke sini kan arah sana. Makanya nanti ini tuh ke arah kirinya, yang ini arah kanannya dari saluran. Kayak gitu. Terus penamaannya tinggal ngikutin searah jarum jam aja tadi. Terus dari sini belok ke sini kan. Nah, pas belokan di sini kan dia saluran sekundernya kita kan arah pandangnya ke sini kan. Nah, makanya nanti ini tuh sebelah kanannya si saluran ini tuh petak-petak ini tuh. Makanya KA semua. Gitu. Terus ngikut aja nanti panjang aliran salurannya. Kan ini nih, kita lihatnya di sini arah pandangnya ke sana, berarti ini sebelah kirinya saluran. Tuh. Harus sambil ngebayangin sih. KA tuh kanan, KI itu kiri ya? KA itu kanan, KI itu kiri. Nah, buat penamaan. Terus ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh searah jarum jam. Nah, itu buat penamaan. Dilihat dari yang tadi arah airnya. Sebenarnya singkatnya penamaan gitu sih. Enggak, kalau misalkan lihat dari gambarnya itu boleh lihat Kak. Dibandingin sama gambar aslinya soal itu ya. Nah iya, coba tuh. Emang rada susah biasanya ngeterjemahinnya. Emang
Ini tuh jatuhnya kayak simplifikasi gitu sih. Ini yang nanya siapa ya? Falah. Oh malah iya. Ini tuh kayak disimplifikasi gitu. Nih kan udah dilihatin nih salurannya ke sini, sini. Ini sekunder nih harusnya. Nih. Yes. Oh, oke. Tapi sebenarnya agak masih agak yang ini sih awal-awalnya tuh kenapa itu di apa di kiri ya. Padahal kalau misalkan lihat misalkan aliran air kan di kanan kan yang 80 sama 90. Yang ini. Iya. Iya. Si petaknya di kiri kan? Iya nggak sih? Nangkep gak? Ini Kayak itu kan POV-nya gimana ya? Ini POV-nya dari sini nih. Lihatnya. bikin mata. Ini dianggapnya saluran Ya primernya itu nggak mata ya. kepotong. Dianggapnya saluran primernya nggak kepotong aja. Jadi dianggap panjang. Oh, I see. Oke. Ya. Lanjut Oke, terus ya. kalau itu soalnya dia dari kayak sadap atau apa sih bagi ya tuh Ini bagi sadap itu. bagi sadap ya. Oh, ya. Oke. Ya kan ngebagi dia ngebagi ke sini terus sama ke petak. juga. Petak. Maaf ya gambarnya jelek anjir. Emang rada rada sulit emang ini buat skemanya gimana ya? Harus bisa ngebayangin juga sih jatuhnya. Kayak tadi sudut pandang dari salurannya, dari airnya. Gitu. Kita juga bahkan baru ngerti tuh pas mau UTS ya dulu ya. Ya pas mau UTS baru ngerti. Kacau emang. Terus sama ini sih buat mungkin kalau misalnya nanti ada kuis juga, itu kan ada petak ini nih tadi namanya. Nah, kan kalau luas berarti harusnya dikasih tahu kan luas petak tersiernya. Nah, kalau debit nih dicarinya dari apa yang tadi rumusnya? Yang dari DR. DR kan anjir jelek banget tulisan aing. Intinya DR kan L liter per second per HA kan. Nah, kalian kaliin HA berarti harusnya dapat debit. Nah, itu tuh keterangannya di sini. Petak tersier ini. Tersier harusnya THR. Ya, THR. Gitu, betul. Itu ini deh. Aku ada Excel-nya, coba share ya. Sebentar. Coba ya, ntar aing di stop share. Itu buat skemanya. Ini just in case quiz aja ya. Kalau nggak quiz, ya udah sih. Nggak apa-apa buat siap UTS nanti. Iya. Ntar ya. Yang ini deh kayaknya. Nah, ini kan tadi petaknya gitu ya. Ya udah dijelasin ya bikin skemanya. Buat ngitungnya, biasanya dikasih tahu nih nanti DR-nya itu berapa. Ya DR-nya udah dikasih tahu. Terus ini buat NFR. Nah, kalau kemarin itu kan, ini tadi kita pakai rumus ini kan ya, yang buat nyari DR, SHR, THR ya, tadi yang udah ditulis itu kan pakai rumus ini, 8,64 dibagi 0,8 dari NFR. Nah, buat nyari NFR itu sebenarnya tinggal ini, dari rumus yang bawah ini sebenarnya. Gitu. Jadi, kan ini tadi DR-nya itu, ini sebenarnya satuannya udah liter per second kalau nggak salah, si DR ini. Nah, jadi buat nyari NHR-nya atau NFR, nyari NFR bukan NHR, nyari NFR-nya itu tinggal dikali 0,5 gitu dari DR. Jadi nggak usah 8,64, nggak usah dibagi 8,64. Tadi 8,64 itu buat si konversi satuan. Kalau dirumuskan ini masih milimeter per hari kan, ini liter per second per hektar. Jadi dibagi 8,64. Nah, tadi kalau ini DR-nya satuannya udah liter per second hektar. Jadi NFR-nya kita pengen cari dalam liter per second hektar. Gitu. Nah, terus tinggal lanjut nanti petaknya ini kalau nggak salah yang 90 tuh M ya. M tuh yang di sini 90 80 tadi ya yang ada skemanya. Nah, nyari debitnya itu tadi tinggal NFR berarti dikali THR ya, petak. Kalau petak itu berarti masuknya udah tersier. Gitu, udah ke saluran tersier. Jadi nanti NFR dikali luas dibagi 0,8. Jadi jangan lupa efisiensinya masuk. Oh, Kak, berarti tadi DR tuh akronimnya apa, Kak? Tadi kalau mis. Kalau DR SHR. DR tuh di petak, terus SHR tuh di saluran sekunder. Salah. DR tuh di saluran primer di dekat bendung. SHR tuh sekunder. Salurannya ya, bukan petaknya ya. Salurannya. Saluran sekunder, terus THR di saluran tersier. Nah, terus kalau NFR tuh di petaknya. Nah, ini buat THR tuh sebenarnya biasanya disederhanakan ke petak juga karena ini. Jadi buat buat yang saluran tersier tuh biasanya langsung ke petak gitu. Jadi bisa dianggap kayak langsung ke petaknya gitu.
buat THR ini, buat saluran tersier. Tuh, biasanya disimplifikasi gitu. Biasanya. Jadi ada, makanya buat masing-masing petak biasanya langsung pakai THR gitu. Gitu. Ini tinggal ngitung juga semua biasa. Jadi kalau nggak salah itu petaknya, petaknya kan tersier semua. Gitu sih. Nah ini belum beres kemarin ngerjain. Jadi S1 nanti ada saluran, kita juga disuruh nyari debit di salurannya, ada saluran sekunder, saluran primer kayak gimana. Terus biasanya buat penamaan saluran juga itu dibatasi sama bangunan airnya. Kan tadi ada bangunan sadap, bangunan bagi. Nah, biasanya di tiap-tiap ruasnya itu nanti dibagi gitu, ada nama-nama salurannya. Ntar aku kayaknya harus sempat bikin skema. Nah, ini nih. Bikin skema nih. Jadi bangunan BM1, ini M1, M2. Jadi ini kan saluran primer ya. Si P1, P2 nih primer. Nah, ini keputusnya atau beda penamanya itu setelah ketemu sama bangunan airnya kayak gitu. Terus nanti ada saluran sekunder, terus ketemu bangunan sekunder 1, P1 ya gitu. Nanti ada ini tuh kalau nggak salah bangunan sadap ya. Ini bangunan sadap. Terus nanti kebagi lagi salurannya jadi beda nama lagi S2, ketemu lagi bangunan sadap jadi S3 gitu. Ini harusnya bukan S4 ya, masih satu saluran, belum ketemu bangunan air. Pokoknya acuan beda saluran itu setelah ketemu bangunan air aja. Kayak gitu. Gitu sih. Kurang lebih. Dulu kuisnya masih rada ngawang juga sebenarnya kita dulu ngerjainnya. Oh, Jadi berarti Kak, nomenklaturnya itu M itu buat yang utama ya? Sebenarnya bebas sih, nggak harus BM juga. Jadi boleh misalkan mau pakai huruf apa yang lain. Kan tadi buat penamaan itu boleh mengikuti apa ya kalau di KP tadi yang mengikuti nama daerah. Jadi kalau nggak salah primer kecamatan gitu bukan sih? Ya yang kayak gitu-gitu. Jadi biasanya kalau primer itu ngikutin sama sungainya biasanya. Kalau nggak coba tadi deh share lagi yang tadi Ya sebenarnya tadi itu sih yang stepnya aku lupa juga, tapi biasanya kalau sekunder itu ngikutin sama nama daerah gitu, nama daerah sekitar. Enggak, itu sebenarnya karena soalnya juga gitu sih. Ya, jadi dari BM pas yang makanya si Habab M kayak aing lupa itu mana gitu daerahnya pasti. Nah, jadi ini kan ada RB1 nih. Itu kayak R-nya tuh berarti yang ruas, B-nya tuh yang kode kota, Bandung. B-nya itu Bandung. Terus berarti dia yang pertama. Satunya itu yang nomor 1. Ruas pertama. Yes, ini singkatnya gini kan? Iya kan bener sih? Ya, betul gitu, betul. Nah, terus ini kan bangunan nih, BB1. Berarti ya bangunan harusnya B1 gak sih? Itu B itu ini P Bandungnya, kode 1 Bandungnya. Ya, itu ya. Jadi B bangunan Bandung 1 gitulah pokoknya. Bandung 1. Agak aneh juga sih. Kayak gitu. Terus yang kalau ini BA1 kan, nah ini tuh udah masuk sekunder kan segini nih, di sini nih. Jadinya dia ganti, jadinya pakai A atau Astana Anyar. Astana Anyar kodenya. Namanya gitu sih nomenklaturnya. Terus ini kan ada petak tersiernya juga nih, petak tersier ngikutin yang yang ngalirin ke dianya gitu. Ini kan dialirin sama primer, berarti harusnya Bandung. Ini B. Ya Bandung 1. Terus ini dari BA1, A1, BA2, A2, A2, A2. Jadi itu sih Pak, apa? Oke. Sip. Jadi sebenarnya bebas gitu ya, nggak terlalu kayak ada aturan yang bener-bener gitu. Apa sih namanya strict gitu loh. Enggak, harusnya ngikutin daerah aja sih biasanya. Ya, yang kode terakhir nih ngikutin daerah. Cuman kalau yang awal nih kayak R, B ini itu ada penamaannya harusnya. Cuman bakal dicari-cari lagi sih. Karena sejujurnya rada lupa gitu. R itu ruas ya kalau nggak salah gitu. Tapi ya kalau misalkan mau lebih disederhanain gitu ya biar lebih paham, misalkan primer boleh kayaknya jadi PB1, misalkan PB2, nanti SA1, SA2 gitu, saluran sekundernya. Tapi kalau bangunan tetap B sih kodenya depannya biasanya. Iya, bangunan semuanya B deh. Nanti kita cek lagi, udah lupa ingat juga sih buat irigasi. Ya, terus rada mendadak sih. Lumayan. Jadi ya nggak apa-apa. Ya semoga nggak kuis. Kalau kuis juga paling
Ya dasar-dasarnya dari sini sih yang tadi. Dan ya baca-baca aja di si itunya pembahasan UTS itu. Harusnya lumayan komprehensif. Kan ya Kak. Boleh. Itu berarti setelah belok ke kiri, ke bawah, setelah saluran primer Bandung udah masuk Astana Anyar. Iya, Soalnya kan udah A1 semua. Sekunder soalnya iya udah dia beda sekunder. saluran. Nih kan ini kan dia ngambil dari Bendung nih langsung. Nah, berarti kan di sini tuh primer. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi kelihatan di ilustrasi nih contoh ini harusnya tuh ada kayak lanjutan lagi primer lagi. Nah, biasanya gitu sih, nggak mungkin kayak langsung diputus gini. Nah, terus pas masuk sini kan dia udah mulai ke sekunder, beda saluran lagi. Jadi makanya berubah namanya. Nah, kapan? Oke. Kalau soal UTS bapaknya tuh tipikal nggak sih? Atau beda tiap tahun? UTS masih minggu depan. Kita kegocek nggak sih tahun kita, Pe? Beda. Kegocek ya? Lupa ya. Ya soal Ya, akhir-akhir agak beda, kita gocek kita. Akhir-akhir Tapi- beda. Tapi masih kayak dasarnya itu lagi deh singkat aja. Iya, Irigasi nggak jauh. Cuman apa ya, kalau nggak salah dulu tuh emang beda gitu loh UTS-nya dari yang pembahasan sebelumnya. Pokoknya tahun kita tuh semua mata kuliah UTS-nya kegocek aja. Semester 5 semuanya gocek. Kacau emang. Oh, banyak teori. Oh iya. Teori semua. Tapi ada sih yang kayak gitu, yang skema itu singkatnya ada. Ada skema. Yang Di UTS, yang akhir. skema perhitungan pola tanam kalau nggak salah ada juga gitu. Kalau tanaman. Nah, Terus selanjutnya ini itu teorinya limpasan. yang kegocek. Ini limpasan ya. Perhitungan limpasan juga nanti udah belajar belum perhitungan limpasan? Yang kurva-kurva limpasan gitu. Yang mana? Pas Rekit paling kan. Pas Rekit, ini aku coba share ini jawaban UTS aku ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya. Nih, Masih dulu nyari. tuh tesnya jadi nomor 1 tuh kalau nggak salah ini teori nih. Teori. Terus ya terkait irigasi tetes harusnya ini. Salah ini irigasi tetes, sorry. Dikasih teteh. Terus, nah ini juga ada terkait ngejelasin jenis bangunan. Terus ada juga ini perhitungan penyiapan lahan. Terus DMDM ini apa ya? Modus drainase. Ya, ini dari TPT juga ada kalau nggak salah. Open all ya dulu kita ya kalau nggak salah UTS-nya. Ya, open everything. Ya, open. Nah ini yang kurva limpasan nih. Ini tuh, aduh lupa materi yang keberapa gitu. Ini ada nih. Jadi sempat diujianin juga terkait kurva limpasan. Kayak gitu. Terus ngitung juga ini apa? Ngerencanain saluran juga. Ini yang dari Rekit ya kalau nggak salah. Rencana saluran yang pakai koefisien Manning yang kayak gitu-gitu. Terus, nah ini nih. Ini yang rada beda. Ini ada ya kalau nggak salah pembahasan UTS kita dulu. Ada. Ini yang rada beda. Tapi nggak masukin aja sih ini. Tinggal masukin rumus doang. Datanya sudah semua ada harusnya. Udah ada semua. Gitu terus. Ini saluran ya gitu-gitu sih. Ini juga yang aneh itu nomor 5 terakhir ya kalau nggak salah yang 5 pilar air. Oh iya, itu Udah ada. keburuan. Searching aneh anjir. Itu di PUPR nggak sih Kak? Kayak peraturan PUPR gitu nggak sih? Iya. Ada Ya kalau nggak salah. Pokoknya ini singkat aku udah nggak keburu aja. Ini sedapatnya aja tulis bodoh aja lah. Aduh dasar. Matkul air suka abstrak emang. Ya begitulah. Beda-beda banget sih. Ya udah sih paling. Ya Gitu semoga aja. aja nggak gocek-gocek lah ya yang tahun ini. Rada bete kalau kegocek lagi. Semangat ya guys. Itu Aman kali ya jadinya. gimana? Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Itu mundur terus Habibah. Ya udah sih Bob, kayaknya ini kelihatannya aman lah ya. Oke. Baca-baca dari dokumennya itu aja. Oh iya nanti ini kemarin ada update baru KPI-nya. Baru dikasih info dari keluar tubusnya. Nanti kita upload juga yang terbaru. Tapi nggak tahu nih apa berubahnya atau enggak. Tapi kalau tadi kita cek yang tabel koefisien pola tanam yang C-an itu tadi itu diambil dari KP 01, KP irigasi 01. Dan kalau kita lihat
nggak ada yang berubah buat angka koefisiennya. Jadi kita masih belum nemu juga apa yang berubah dari KP yang terbaru. Di Sabi nanti teman-teman buat bisa dicek aja kalau misalkan tadi ada teori-teori dasar yang mungkin ya ketemunya ternyata berubah Sabi. Tapi kalau misalkan nggak keburu buat dirubah juga nggak apa-apa harusnya, karena nggak akan terlalu beda jauh. Gitu ya udah, kalau nggak ada mungkin ya udah 4:20 lah. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, Sabi kita tutup aja mungkin ya. Buat pertanyaan seperti biasa nanti boleh nanya ke asistennya masing-masing yang udah diplotin itu, atau mau nanya ke asisten yang udah dikenal atau dirasa cukup dekat juga boleh, bebas saja. Kita ya maksudnya selama kita ada waktu kosong dan bisa kita jawab, nanti kita jawab secepatnya lah. Kita usahakan. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita tutup dengan berdoa. Menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa